Di antara hal-hal yang membantu kita untuk bersegera dalam melakukan amal soleh, yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hendaknya sering mengingat kematian. Kalau ingin semangat selalu, ada yang bilang, Ustaz saya sering futur. Futur gimana caranya? Enggak futur, ingat mati. Kalau ingat mati, insya Allah semangat. Makanya Rasulullah, para ulama mengatakan, siapa yang mengingat mati diberi nikmat dengan 3 nikmat, yaitu segera beramal, segera bertaubat, dan zuhud terhadap dunia. Pasti. Segera beramal, segera bertaubat, zuhud terhadap dunia. Dan siapa yang lupa dengan kematian, pasti malas beramal, pasti nunda-nunda taubat, pasti cinta sama dunia. Ya, nunda-nunda. Oleh karena Rasulullah mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Orang sering ingat, entar lagi saya meninggal ya. Kalau saya meninggal bagaimana? Ingat bagaimana alam barzah, ingat tentang kematian, ya. Oleh karenanya sering ingat akhirat, sering ingat kematian, ya, maka membuat orang termotivasi untuk beramal, segera beramal saleh. Kita lagi malas, wah, kalau sore ini saya meninggal, saya enggak bisa lagi. Mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, ya. Maka di antara cara untuk tidak malas beribadah, sering ingat kematian. Namun siapa yang suka sering ingat kematian? Ini ibadah yang orang malas melakukannya. Karena kalau ingat kematian, buyar semua, rencana buyar, mimpi buyar. Jadi, berat. Jadi orang malas untuk ingat kematian karena itu enggak enak mengingat hari akhirat, mengingat padahal mendatangkan kebahagiaan. Kelihatannya enggak enak tapi itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Orang yang sering ingat kematian maka dia akan semangat beramal soleh. Kalau dia sudah beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kita lihat diri kita, kalau kita ternyata masih malas, jarang istighfar, jarang taubat, ya, masih cinta sama dunia, berarti kita jarang ingat apa? Kematian. Yang kedua, caranya agar kita semangat beramal dan tidak menunda-nunda, yaitu kita ingat akan adanya penghalang, ya. Adanya penghalang. Penghalang itu bisa datang cepat atau lambat. Bahwasanya kesempatan belum tentu kita rasakan terus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah ingatkan karena penghalang itu akan datang. Kata Rasulullah SAW, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum kau tua. Masih muda, semangat, masih energik. Kalau umrah, kalau haji, energik. Kalau berdakwah, energik. Ya. Kegiatan apa saja energik. Kalau udah tua, susah. Jalan pelan-pelan, pakai tongkat, didorong orang. Ya. Haji juga setengah mampus. Nggak gampang. Ya. Beda kalau masih muda, energik, masih bisa banyak produktivitas. Mumpung masih muda sebelum apa? Tua. Kalau udah tua, repot. Ya, secara umum tua repot. Ada tua energik ada ya, tapi jarang ya. Mumpung masih muda, manfaatkanlah waktumu, semangatlah beribadah karena kau tidak selalu muda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sihataka qabla saqamik." Mumpung masih sehat sebelum datang sakit. Kalau sakit susah mau beribadah, ya susah. Ya, jalan susah, apalagi sudah terkapar di rumah sakit, ya susah. Mumpung sehat, beramal solehlah. Kemudian kata Nabi, "Waginaka qabla faqrik." Mumpung masih duit masih ada, masih banyak, sebelum datang kemiskinan. Kalau udah miskin mau infak susah, malah cari utangan terus. Kalau masih kaya bahkan kita kasih utangan sama orang, bantu orang, mumpung ada duit. Ya. Rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Ditunda-tunda, akhirnya datang kemiskinan, tidak lagi bisa berinfak. Wahayat faragaka qabla syughlik. Mumpung masih punya waktu luang sebelum sibuk. Kalau udah sibuk, ya banyak urusan, semakin tambah umur semakin banyak urusan, jabatan semakin naik semakin banyak urusan, ya. Punya anak banyak semakin banyak apa? Urusan. Punya istri banyak apalagi semakin banyak apa? Urusan. Mumpung masih istri satu. Mumpung belum jadi pejabat. Mumpung masih punya banyak waktu luang. Kalau udah naik jadi direktur banyak urusan. Kalau naik jabatan sebanyak urusan. Semakin banyak anak semakin banyak apa?
urusan sana, urusan sini, urusan sana. Maka mumpung punya waktu luang, jangan tunda-tunda. Amal soleh. Saya nggak tahu nanti ke depan bisa punya waktu luang atau tidak. Kita kejebak dengan banyak kesibukan. Mau ndak mau, banyak yang mau diurus. Urusan ini, urusan ini, banyak yang mau diurus. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautik, mumpung masih hidup sebelum mati. Lihatlah tadi orang soleh di saat sakaratul maut dia masih baca Quran, berusaha baca. Ditanya, saat seperti ini kau masih baca Quran? Kata dia, mumpung sebelum malaikat tutup catatan amalku. Kalau tutup sudah enggak bisa. Ini di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penghalang itu akan datang cepat atau lambat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan, badiru bil a'mali sab'an. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah beramal soleh sebelum datang 7 perkara yang mungkin menimpa siapa saja. Kata Nabi SAW, hal tanzuruna illa, tidaklah kalian menantikan kecuali 7 perkara. Salah satu dari 7 perkara, illa faqran munsian. Bisa jadi kalian tertimpa dengan kefakiran yang membuat melupa. Lupa apa? Lupa ibadah karena saking sibuk cari harta. Lupa. Namanya susah, anak sakit, istri sakit, kemudian anak kelaparan sehingga dia sibuk cari harta sehingga lupa untuk ingat Allah. Ini banyak terjadi. Mumpung kau tidak sampai fakir seperti itu, maka bersegeralah beramal. Bisa jadi Allah mengujimu dengan kefakiran yang buat kau lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang miskin kerja sampai lembur, enggak punya duit, setengah mati. Sibuk cari kerjaan, enggak dapat sampai lupa untuk ibadah. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghinan mudghiyan, atau sebaliknya, ternyata kau jadi kaya dan kaya membuat kau lupa. Ya. Membuat kau lupa, melampaui batas dalam menggunakan kekayaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas tatkala dia memandang dirinya sudah kaya. Kau udah punya duit, jalan-jalan terus sehingga lupa ibadah. Punya duit sombong, angkuh, cari barang-barang branded, kerjaannya mikir barang-barang branded, kerjaannya mau jalan ke sana, mau ke Paris. Dulunya Paris Parangtritis, sekarang Paris di Perancis. Subhanallah, berubah. Ya. Sibuk ya. Karena duit banyak, mau diapain? Sibuk lagi bikin rumah, lihat lagi mobil baru, beli mobil baru. Kenapa? Duit banyak. Ini duit ngapain? Sehingga mudghiyan membuat dia melampaui batas, dia lupa beribadah. Banyak orang kaya lupa beribadah. Tidak semua tentunya, tapi banyak yang lupa untuk beribadah. Kalau Nabi Sulaiman saja sempat lupa. Ketika dipaparkan kuda-kuda pilihan, hatta tawarat bil hijab. Sehingga dia sedang asik melihat kuda-kuda perang, kuda-kuda pilihan, sampai matahari terbenam. Dia lupa berzikir kepada Allah. Sehingga dia merudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Fatafika mashan bisuqi wal a'naq, maka dia pun sembelih kuda-kuda tersebut. Karena kuda-kuda ini buat dia lupa ingat kepada Allah. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Lupa, ada yang bilang dia lupa zikir petang, ada yang bilang lupa salat. Karena saking sibuk melihat kuda-kuda itu bukan kuda-kuda hiasan, kuda-kuda pilihan malahan. Untuk perang dan yang lainnya. Tapi membuat dia lupa. Gimana lagi kita yang iman enggak beres? Itu Nabi Sulaiman aja pernah lupa gara-gara kemewahan dunia yang itu pun ternyata buat jihad fisabilillah. Bagaimana dengan kita? Mumpung, kalau bahasa kita, mumpung miskin beramal soleh. Kalau Allah kasih kaya mungkin lupa. Iya enggak? Banyak orang lupa. Apalagi OKB, orang kaya baru. Wah, sibuk beli ini, beli anu. Udik ya. Dia miskin tahu-tahu kaya. Lagi pejabat baru, banyak pejabat baru bisa jadi udik. Udik tahu enggak? Norak. Baru jadi pejabat. Bingung dihormati orang, bingung jadi dicari-cari orang. Biasanya enggak ada yang nyari. Sekarang banyak yang nyari, merasa orang penting. Dia kalau dia enggak bisa kontrol dirinya, dia lupa. Mudghi, dia lupa melampaui batas, lupa ibadah kepada Allah. Jadi terkadang ada orang diuji dengan kemiskinan yang buat lupa, terkadang diuji dengan kekayaan yang akhirnya membuat dia juga melampaui batas. Kata Nabi, ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au maradan mufsidan, atau penyakit yang merusak. Penyakit yang buang kita tidak bisa lagi ya. Untuk banyak beribadah susah. Kalau penyakit banyak susah, dia mau baca Quran berat, sakit. Dia mau umrah udah susah, berat ya. Kalau penyakit keras, berat ya. Paling dia mungkin baca Quran, zikir. Ada sebagian orang sakit dia baca Quran aja susah. Susah dia baca Quran, tenaga tidak ada. Apalagi mau sujud malah enggak bisa.
Alhamdulillah kita masih sakit-sakit ringan. Mumpung masih sakit-sakit ringan, kalaupun kasih sakit masih bisa beribadah. Sebelum datang sakit yang parah yang membuat engkau terduduk sehingga tidak bisa beraktivitas banyak dalam ibadah. Kata Nabi, segeralah beramal. Tadi yang berapa? Yang keempat, au haraman mufannidan. Atau masa tua yang bikin pikun, udah tua lupa. Kalau udah tua susah. Saya baru kemarin ketemu orang di bandara. Dia baru jenguk orang tuanya sudah umur 90 lebih. Dia pun sudah tua, mungkin 60-an. Saya ketemu, dari mana? Dia bilang, saya baru jenguk orang tua Ustaz. Subhanallah, orang tua saya sudah seperti anak lagi. Seperti anak-anak, sampai saya ajak main-main, sampai cilukba, benar. Ya, beda kalau orang tua yang hafal Quran enggak ya. Karena kita tahu guru-guru kita, masyayikh kita meskipun sudah 90 lebih tidak begitu. Tapi kalau tidak biasa baca Quran, tidak punya hafalan Quran, biasanya dia seperti kembali kepada anak-anak. Haraman mufannidan, tua yang buat dia sudah pikun atau sudah seperti anak-anak lagi sehingga pikirannya bukan lagi ibadah. Justru di ujung ketuaan dia malah mikir pingin jalan-jalan. Benar enggak tadi orang tua seperti itu? Dia enggak mikir ibadah, dia pikir jalan-jalan. Siapa yang sudah tua coba angkat tangan, ceritakan pengalamannya. Bukan pikir ibadah lagi, pikir jalan-jalan, pingin makan-makan. Kalau diomelin sedikit dia marah, suka ngambek, baper. Banyak orang tua seperti itu. Rasulullah mengatakan sebelum datang umur seperti itu, rajinlah beribadah. Nanti kalau sudah datang masa seperti anak-anak. Saya kemarin hampir nggak percaya, dia bilang, iya Ustaz, saya sama orang tua saya umur 90 lebih, saya kadang-kadang main ciluk, seperti anak-anak, pengen diajak main, jadi ketawa ketiwi. Subhanallah. Tapi dia berbakti. Sampai dia safar dalam periodik tertentu untuk menjenguk orang tuanya. Ya. Orang itu orang Padang ya, Masya Allah. Orang Padang. Jadi dia safar ke Padang untuk apa? Jenguk orang tua. Jadi tua itu terkadang merubah perasaan kita, ya. Mungkin ada hormon-hormon lain yang muncul sehingga kita tidak seperti dulu. Terkadang lupa untuk mikir apa? Akhirat. Atau pikun ya. Disuruh sholat, sudah sholat. Sholat Pak, sudah kok. Suruh terus, padahal dia belum sholat. Jadi itu. Taib. Mautan mujhizan, atau kematian yang tiba-tiba. Kematian yang tiba-tiba ini yang repot lagi. Kematian datang tanpa memberitahu. Seorang keluar di dalam kondisi merasa hebat, merasa kuat, tiba-tiba meninggal dunia ya. Seperti Qarun. Fa kharaja ala qaumi fi zinatih. Dia keluar di hadapan kaumnya dengan perhiasannya, dengan baju mewahnya, dengan emas-emas yang dia miliki, dengan anak buahnya, dengan kekayaannya, pamer. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan dia dan hartanya dalam bumi. Dia tidak terpikirkan bahwasanya dia bakalan mati ketika itu. Dia lagi keluar dengan gagah-gagahnya dan sombong-sombongnya. Betapa banyak orang seperti itu keluar dari rumah tidak terpikirkan bakalan mati, 1% pun enggak ada pikiran, 1% pun bakalan ada kemungkinan mati. Probability-nya tidak ada dalam benaknya. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Kematian kapan saja. Orang sedang olahraga banyak yang meninggal enggak? Dia olahraga buat sehat malah meninggal, enggak? Banyak enggak? Banyak. Dia olahraga buat apa? Buat panjang umur kan? Malah olahraga itu bikin dia mati. Baik. Enggak ada yang tahu. Ya. Mungkin terlalu sehat makanya mati. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ya. Ada pepatah Arab, utiya min haitsu ya'man. Seorang terkena musibah di sisi yang dia merasa aman. Dulu dia kena musibah di situ malah. Dia kena musibah di situ ya. Sampai diceritain ada ustaz, ada profesor ahli stroke. Doktor ahli stroke, spesial stroke. Dia malah meninggal kena stroke. Dia malah meninggal kenapa? Stroke. Enggak ada yang tahu. Makanya antum jangan sok ya. Yang sok inilah, sok anulah. Tahu-tahu meninggal ya. Ada orang enggak pernah olahraga, kurus-kurus, tahu-tahu hidup lama. Yang satu olahraga terus mati di luar. Bukan berarti jangan olahraga, enggak olahraga. Tapi maksudnya kan itu olahraga, jangan merasa pede bahwasanya kalau saya olahraga umur saya lebih panjang, belum tentu. Belum tentu. Saya ada kerabat subhanallah
Umur sekarang sudah mungkin mau 90. Tidak olahraga, tapi tiap malam sholat malam, selalu baca Quran sebelum subuh. Orang beda-beda ya. Taib. Au Dajjal, atau kalau kalian pun tidak bertemu dengan 6 akan ketemu yang 7 namanya Dajjal. Fasyarun ghaibun syarru ghaibin yuntazar. Ini yang belum hadir, yang paling fitnah, yang paling parah yang akan datang. Atau yang ke-7 awisa, itu yang ke-6 awisa atau fasa'atu adah wa amar. Kalau kalian tidak bertemu dengan ini semua, kalian akan bertemu dengan apa? Hari kiamat. Dan hari kiamat lebih dahsyat, lebih pedih, lebih dahsyat. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW mengingatkan untuk segera beramal soleh karena kita tidak tahu kapan ada penghalang yang datang menghampiri kita sehingga kita tidak bisa beramal soleh lagi. Mumpung ada kesempatan, jangan tunda. Jangan bilang nanti, jangan bilang nanti. Kita enggak tahu nanti ada kesibukan lain, kita enggak tahu, tidak ada kata nanti kita bakalan meninggal dunia. Oleh karenanya kalau yang jadi masalah sekarang taswif, nantilah. Dalam bahasa Arab namanya taswif. Ini salah satu jebakan syaitan. Seorang berencana, kadang-kadang kita dengan orang berencana cerita indah, tapi dia enggak kerja-kerjain. Dia enggak kerja-kerjain karena nanti. Dia pikir umurnya masih panjang, tahu-tahu meninggal dunia. Taib. Ini tadi yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga di antara perkara yang buat kita segera beramal soleh, mengingat fitnah yang bahaya. Betapa banyak orang gugur dalam fitnah. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kakita alil lail muzlim. Ya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan fa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'radid minad dunya qalil. Ya. Kata Nabi SAW, bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah. Yang bisa saking dahsyatnya fitnah tersebut, kata Nabi, kakita al-lail muzlim, seperti potongan-potongan gelap malam yang sangat gulita, yang tidak, orang kalau udah kena fitnah dia tidak bisa lihat, saking gelapnya. Itu fitnah yang sangat luar biasa, membuat orang tidak ngerti, ini salah, ini benar, ya, atau hawa nafsunya menutupinya sehingga dia lakukan apa yang tidak dia lakukan, saking besarnya fitnah tersebut. Sampai-sampai kata Nabi SAW, seorang lelaki di pagi hari masih mukmin, sorenya sudah kafir. Ya, dan sebaliknya ada yang sore masih kafir, pagi sudah beriman. Tapi ada yang wa yumsi mu'min yusbihu al-abdu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minin fayusbihu kafiran. Pagi dia muslim, sore dia kafir. Ada yang sore masih muslim, paginya dia sudah kafir. Kenapa terfitnah dengan dunia? Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya qalil. Dia jual agamanya ya gara-gara secercah dunia yang sedikit. Fitnah bisa datang. Luar biasa. Oleh karenanya zaman orang nenek moyang kita tidak bertemu fitnah seperti kita di zaman sekarang. Fitnah tidak seperti zaman sekarang. Sekarang luar biasa. Fitnah apapun. Syirik bisa diakses di mana-mana, syubhat diakses di mana-mana, syahwat bisa diakses kapan saja. Setiap orang memegang semua kunci fitnah ada di tangannya. Selama kuota masih ada, dia bisa mengakses seluruh fitnah yang ada di alam semesta ini. Ngeri. Zina dengan begitu mudahnya, murah meriah, ngeri. Judi dengan begitu mudahnya, ya. Mau nonton apa saja dia bisa nonton. Syubhat bisa dia akses, semuanya fitnah luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ya'ti zamanun, ya, akan datang satu zaman, ya, yang disebut kata Nabi ayamu sabar, hari-hari di mana butuh kesabaran, ya. Al-mutamassiku bidinihi al-qalqabid alal jamrah. Siapa yang berpegang dengan agamanya di zaman-zaman seperti itu seperti orang yang memegang bara api, karena fitnah yang luar biasa. Fitnah yang luar biasa. Ya. Maka kita boleh bilang sungguh beruntung orang-orang yang mungkin meninggal dahulu, yang mereka tidak bertemu dengan fitnah seperti kita di sekarang ini. Saya ada kawan subhanallah hafal Quran, kemudian dia terkena musibah, dia buta. Sebenarnya musibah bagi dia, ya. Siapa yang mau dikasih musibah untuk jadi buta? Tapi dengan dia buta, dia selamat dari banyak fitnah. Dia selamat dari banyak fitnah. Dia waktunya untuk merajaah, waktunya untuk mendengar kebaikan. Kita yang dikasih mata habiskan waktu untuk yang tidak.
Oleh karenanya kalau ada kesempatan beramal soleh, segera beramal. Sebelum kita ditimpa dengan fitnah yang buat kita linglung, buat kita bingung, buat kita melupakan ilmu kita, membuat kita menerjang karena syahwat sudah mendominasi, kita enggak tahu kapan itu terjadi. Dan banyak orang berguguran, banyak ikhwan, banyak. Tadinya ada orang berpegang teguh dengan syariat, tiba-tiba praktek riba. Tahu-tahu berpegang syariat, tahu-tahu muamalah korupsi. Dia enggak kuat. Dia enggak kuat. Sekarang dia boleh ngomong, ini haram, haram, haram. Ketika depan dia, sebenarnya masih ada sisi boleh sih. Masuk. Benar. Ini ngeri. Yang dulu dia warak, berubah. Kenapa? Fitnah. Kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, banyak utang orang tagih-tagih. Akhirnya berubah, fatwanya berubah. Terjebaklah dalam fitnah. Oleh karenanya kalau kita lagi diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah, jangan lupa kita beribadah. Apa ibadah yang bisa kita lakukan? Ibadah banyak. Ya ikhwan, ibadah itu maksudnya bukan terbatas pada baca Quran, salat malam. Ibadah itu banyak. Berbakti sama orang tua, ngurus anak-anak dengan niat ibadah, ajarin istri dengan niat apa? Ibadah. Bantu tetangga dengan niat apa? Ibadah. Bantu anak yatim. Punya kesibukan apapun yang kita lakukan. Jadi takmir masjid, ngurusi dakwah, ngurusi pengajian juga apa? Ibadah ya. Berkata-kata yang baik adalah ibadah, senyum kepada sama kaum muslim adalah ibadah. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Silaturahmi, telepon keluarga, jenguk kakak, jenguk adik, perhatian sama ponakan, ziarah ke jenguk ayah dan ibu. Banyak yang bisa kita lakukan. Tante, banyak mau pintu silaturahmi aja banyak yang bisa kita lakukan. Maksud saya ibadah itu banyak. Ya. Membahagiakan kawan, ngobrol dengan kawan dengan nilai ibadah. Ya. Maka mumpung belum datang fitnah, maka lakukan. Kata Rasul ingatkan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang gelap gulita buat orang lupa dengan hakikat kebenaran. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat, hendaknya mengingat hakikat dunia yang sangat singkat. Dunia ini sangat singkat. Jangan kita merasa hidup lama, kita hidup sangat singkat. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah." Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia apa maksudnya? Kehidupan dunia seperti kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan air masuk ke dalam tanaman, maka tanaman tersebut tumbuh menghijau. Setelah itu Allah berkata, fa asbaha hashiman, tiba-tiba menjadi rumput yang kering, tadruhur riyah, yang ditiup oleh angin. Dia tidak bisa apa-apa, ditiup begitu saja oleh angin. Di sini kata Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dia berkata Allah menggunakan kata fa asbaha, yaitu lalu, dan fa menunjukkan urutan tapi tanpa jeda. Allah tidak mengatakan summa asbaha hashiman, kemudian menjadi rumput kering yang ditiup angin, tapi Allah mengatakan lalu, itu tiba-tiba, menunjukkan bahwasanya umur dunia hanyalah sebentar. Kita ini cuma sebentar. 60-70 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Taruhlah umur kita 100 tahun pun juga sangat sebentar. Apa bandingannya 100 tahun dengan akhirat yang miliaran, triliunan, bahkan abadi? Tidak ada bandingannya. Seperti nol. Seperti nol, ya. Oleh karenanya, kalau kita ingat kehidupan ini cuma sebentar, harusnya kita fokus kepada akhirat, sehingga kita bersemangat untuk beramal soleh segera, karena kita tahu hidup kita tidak lama. Hidup kita tidak lama. Orang mengatakan zahratal hayatid dunya, seperti mawar yang wangi, yang indah. Dunia itu seperti mawar. Mawar itu memang indah, enak dipandang, aromanya wangi, tapi dia cepat layu. Cepat apa? Layu. Cepat segera sirna. Makanya dunia itu disebut dengan dunia. Disebut dunia secara bahasa diambil dari salah satu dari dua kata. Kalau dari dunu atau dani. Kalau dunu artinya dekat. Dunia itu diambil dari dunu, maksudnya dekat, segera hilang, segera sirna. Atau dani menunjukkan hina, rendah. Tapi kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi kalian mendahulukan kehidupan ini daripada akhirat. Jadi kalau kita malas beribadah, ya kita cuma sebentar.
Hidup cuma apa? Sebentar. Ayo, mumpung ada nafas, semangat, semangat. Apa sih yang bisa kita lakukan? Proyek akhirat kita apa yang bisa kita lakukan? Saya ingin bangun istana megah di akhirat. Caranya bagaimana? Beramal soleh. Kemudian di antara yang buat kita semangat untuk beramal soleh, kita ingat ini yang keberapa sekarang? Yang kelima. Bahwasanya amal soleh itulah yang menemani kita di alam barzah. Amal soleh yang kita lakukan itu akan menemani kita di alam barzah. Ketika kita dikubur, istri kita meninggalkan kita, anak-anak kita meninggalkan kita, teman-teman kita meninggalkan kita, enggak ada yang setia dikubur bersama kita. Kata istri kita hidup semati, ternyata tidak. Saya hidup, kamu mati maksudnya. Enggak ada. Dia tinggal. Mungkin setelah itu dia kawin lagi, wallahu alam. Meskipun waktu hidup dia janji tidak bakalan kawin lagi, tapi fitnah, bisa jadi dia kawin lagi. Terus dia ingat kita, ya udah dia lupa sama kita. Siapa yang setia menemani kita? Amal soleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalath, 3 perkara mengikuti mayat. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid. 3 perkara mengikuti mayat, 2 balik, 1 tinggal. 3 tersebut adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarganya, anak istrinya akan tinggalkan dia. Jadi akan setia bersama dia. Bahkan di antara perkara yang menyakitkan, Allah menjadikan sang mayat bisa mendengar derap langkah suara kaki orang yang meninggalkan kuburan tersebut. Mulai orang ramai meninggalkan, dia dengar sampai habis suara tersebut. Sehingga dia yakin dia sekarang sendiri. Betapa pilu dan betapa sedih ketika dia tahu bahwasanya istrinya meninggalkannya, anaknya meninggalkannya. Maluhu, hartanya, mungkin kalau dia punya budak, punya pembantu, dia punya mobil, dia diantar dengan mobil mewahnya, mobilnya pun meninggalkan dia, yang selama ini dia setengah mati beli mobil dia, tidak dia pakai lagi, hanya untuk mengantar mayatnya, menggiring dia di kuburan, setelah itu balik semuanya. Tinggal yang tersisa adalah amal solehnya. Saya bacakan, ketika seorang dikubur maka amal solehnya pun datang. Kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, maka datanglah seorang lelaki dengan wajah yang tampan. Hasanus thiyab, dengan pakaian yang indah. Thayyibur rih, dengan aroma yang wangi. Fayaqul abshir billadhi yasurruk, dia berkata kepada sang mayat, bergembiralah engkau dengan yang akan menyenangkan engkau. Abshir biridwanin minallah, bergembiralah kau akan mendapatkan ridha Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim, bergembiralah kau akan mendapatkan surga yang di situ ada kenikmatan yang abadi. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang di mana kau dijanjikan untukmu. Maka mayat ini berkata, orang soleh ini, wa anta fabasyarakallahu bi khairin, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhul yaji'u bil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Fayaqulu, perhatikan, kata orang yang tampan ini, yang indah ini, yang aromanya wangi, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah. Kata amal tersebut, demi Allah, saya tidak tahu engkau kecuali engkau segera cepat dalam ketaatan. Kata dia, ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah. Saya dulu tahu, demi Allah, kau selalu cepat dalam ketaatan. Makanya kalau ingin didatangi oleh teman yang baik, menemani kita di alam barzah, dalam kesendirian, dalam kegelapan, amal soleh. Caranya segera dalam beramal saleh. Kan dia mengatakan, wa wallahi ma alimtuka illa kunta sarian fi taatillah, batian fi ma'siyatillah. Saya dulu tahu engkau segera dalam beramal saleh dan kau sangat lambat untuk maksiat. Kau akan maksiat tapi kau tidak segera dalam maksiat. Meskipun kau terjerumus dalam maksiat, tapi kalau ketaatan kau segera. Fajazakallahu khairan, semoga Allah beri balasan kebaikan kepadamu. Subhanallah. Siapa yang ingin ditemani dengan teman yang indah, segeralah dalam beramal soleh. Ya. Saya sering sampaikan cerita ini dulu, ada kawan dokter ketika dia nemani saya waktu mengubur ibu saya meninggal ketika musim Covid. Saya bilang, makasih dok, datang jauh-jauh panas. Kata dia, enggak Ustaz, ini bukan buat Ustaz, ini buat saya. Tidak ada capek. Karena begitu saya meninggal, saya yang akan merasakan sendiri, kata dia. Ini dokter ceramain Ustaz. Saya, luar biasa ini. Dia bilang begitu. Ya. Kalau saya meninggal, saya akan merasakan. Begitu saya masuk alam barzah, saya akan merasakan semua ini, kelitian ini menjadi apa? Kenikmatan. Ya.
Oleh karenanya kalau ingin nikmat segera amal soleh. Kita yang merasakan bukan orang lain. Kita berteliti untuk bersenang-senang kemudian. Ya. Taib. Yang berikutnya agar kita rajin beramal soleh. Keberapa? 6. Tidak ada amal soleh yang kita bisa pastikan diterima. Oleh karenanya kalau ini belum terima, coba yang lain. Ini berarti coba yang lain. Kita segera. Makanya Allah sebutkan ketika Allah sebut tentang orang-orang soleh di dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Kata Allah ketika memuji orang bertakwa, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Allah puji, ya. Mereka takut kepada Allah, mereka beriman kepada ayat Allah, mereka tidak berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka beramal saleh, banyak beramal saleh. Wa qulubuhum wajilah, sementara mereka banyak beramal soleh, hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, mereka takut dikembalikan kepada Allah. Mereka tidak tahu amal mereka diterima atau tidak. Ketika turun ayat ini, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Mereka takut apakah mereka berzina, mencuri, minum khamar?" Kata Rasulullah, "Tidak ya Aisyah. Justru mereka ini bersedekah, mereka salat, mereka puasa, kemudian mereka takut amal mereka tidak diterima." Karena mereka takut amal mereka tidak terima, ulaika yusari'una fil khairat, maka mereka banyak cepat melakukan amal saleh. Karena mereka tahu mungkin ini tidak diterima, mungkin yang ini diterima. Ini diterima, mungkin yang itu yang diterima. Sehingga mereka semangat. Wa hum laha sabiqun, dan mereka bersegera dalam beramal saleh. Jadi kalau kita tidak tahu amal kita terima, kita semangat lagi yang lain, semangat lagi yang lain. Bukan saya sudah bangun masjid, aman. Belum tentu masjidnya mau diterima, belum tentu. Ada stempel dari Allah enggak? Diterima? Belum tentu. Sehingga sebagian orang sudah bangun masjid, dia bangun masjid yang lain lagi. Saya kenal kawan hobinya bangun masjid lagi. Kita sih hobi, cuma duit enggak ada. Mungkin ada yang bilang, "Ustaz, kalau saya punya uang seperti itu, saya juga hobi." Belum tentu. Kalau punya uang seperti dia, mungkin hobi kawin, bukan hobi bangun masjid. Belum tentu ya. Ini orang bangun masjid lagi, sekarang lagi pingin bangun masjid lagi, bangun masjid lagi. Luar biasa. Hobinya bangun apa? Masjid. Yang tidak merasa saya sudah bangun, pasti diterima, enggak. Orang-orang soleh itu beramal soleh banyak, tapi mereka khawatir belum tentu diterima. Karena mereka khawatir belum diterima, makanya mereka bersegera. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka bersegera di luar. Maka mereka ini yang Allah berkata, was-sabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun, dan orang yang selalu di luan. Segera Allah sebutin mereka dengan was-sabiquna sabiqun, itu yang di luan, dahulu, cepat-cepatan. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga mereka tinggi. Baik, kalau kita tidak tahu amal kita diterima yang mana, maka bersegera melakukan ketaatan yang lain. Ini yang keberapa? Ya, sementara kita tahu dosa kita pasti dicatat. Dosa kita pasti dicatat enggak? Atau malaikat ada yang lupa tidak catat? Pasti dicatat. Amal kita belum diterima, dosa kita pasti tercatat. Maka kita segera beramal saleh. Baik, sekarang yang berapa? Ketujuh. Di antara hal yang buat kita semangat beramal saleh, kita tahu bahwasanya masalah pahala itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah mau kasih pahala berapa, terserah Allah. Allah merahmati. Yang penting tugasmu melakukan sebab. Amal soleh apa saja lakukan. Karena bisa jadi yang anggap kita sepele, ternyata yang bikin masuk surga. Maka jangan tunda-tunda. Ada pintu kebaikan, lakukan. Sebagai contoh, ada amal soleh yang sepele, ternyata bikin orang masuk surga. Amal soleh tersebut adalah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Amal soleh ini disebut oleh Nabi cabang keimanan paling rendah. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling rendah, cabang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi ini Rasulullah sedang berbicara tentang cabang keimanan yang paling rendah. Ternyata cabang keimanan yang rendah ini pernah membuat orang masuk
surga. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seorang sedang berjalan, lelaki berjalan di jalan. Wajada gusna syaukin, dia melihat ada dahan yang ada durinya. Fa akhadahu, maka diambil, dia pindahkan dari jalan. Fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu, maka Allah balas kebaikannya, Allah Maha Asy-Syakur. Itu Asy-Syakur yaitu membalas sedikit dengan yang banyak. Namanya apa? Asy-Syakur. Sedikit dibalas dengan banyak. Amal dia sangat sedikit, sangat ringan. Ini cabang keimanan yang paling rendah. Tetapi ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gara-gara dia melakukan amal soleh yang dianggap apa sih? Sedikit. Kita enggak tahu urusan pahala, urusan Allah. Ya. Dan Allah tidak zalim. Ya. Berbeda kalau dosa sedikit Allah kasih azab yang banyak, ya kita boleh protes. Adapun amal sedikit Allah kasih pahala banyak, terserah Allah, jangan protes. Malah alhamdulillah. Kok banyak ya Allah, harusnya sedikit. Bahlul. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra Rasulullah SAW bersabda, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Seorang sedang berjalan di tengah jalan, tahu-tahu dia mendapati ada dahan yang menghalangi jalan. Faqala wallahi la unahhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim. Bagaimana amal hatinya? Demi Allah saya akan menghilangkan gangguan ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Saya akan singkirkan ke samping. La unahhiyanna itu saya singkirkan ke samping. La yu'dhil muslimin, jangan sampai dahan ini mengganggu kaum muslimin. Kata Nabi, fa udkhilal jannah, dia pun masuk surga. Subhanallah. Gara amal yang sederhana. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana tu'dhin nas. Sungguh aku melihat ada seorang berjalan-jalan senang-senang di surga. Kenapa? Sebab gara-gara satu sebab, yaitu dia melihat ketika dia jalan ada pohon yang mungkin panjang sehingga dahannya mengganggu jalan, maka dia potong pohon tersebut, dia hilangkan dari jalan sehingga tidak mengganggu kaum muslim. Ternyata dampaknya dia bersenang-senang, riwa-riwi di surga, ngalor ngidul ngetan ulon. Gara-gara sebuah dahan yang dia potong karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, dia berkata, qala, orang ini yang ketika dia lihat ada dahan di tengah jalan, dia berkata, la arfa'anna hadza la'alla Allah azza wa jalla yaghfiru li bihi. Saya akan hilangkan dahan ini, siapa tahu semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Ternyata benar Allah ampuni dosaku. Dan benar sabda Nabi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maksud saya, kalau kita ada amal soleh, segera lakukan. Meskipun dianggap sepele, jangan sepelekan. Urusan pahala, urusan siapa? Allah. Bahkan sedekah pun jangan sepelekan. Kata Rasulullah SAW, ya, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Ya, jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya sepenggal korma. Enggak tahu sepenggal korma kalau diberkahi oleh Allah jadi besar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang bersedekah dengan min kasbin halal, dengan hasil yang halal, kecuali Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian Allah besarkan. Kama yurabbi ahaduhum fuluwahu, sebagaimana salah seorang dari kalian ngurus kuda kecilnya. Orang Arab dahulu kalau punya kuda kecil dia perhatian lebih daripada onta. Kalau onta mungkin dibiarin dia bisa tumbuh sendiri, ya. Tapi kalau kuda harus diperhatikan, dilatih larinya, sehingga perhatian terhadap kuda lebih daripada onta. Allah menjelaskan, kalau kalian bersedekah dengan hasil yang halal meskipun sedikit, maka Allah akan kembangkan sebagaimana salah seorang dari kalian ngurus kudanya, perhatian luar biasa. Bisa jadi besar tergantung niat, tergantung kondisi. Bisa jadi yang sedikit itu ternyata sekian persen dari hartamu. Kata Rasulullah SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sekeping dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini satu orang, dia punya harta cuma 2 dirham. Maka dia pilih yang terbaik di antara 2 keping dirham tersebut. Ini kepingnya lebih bagus, ini kurang bagus. Maka dia bersedekah. Berarti dia sudah bersedekah 50% dari hartanya, setengah hartanya. Bahkan dia pilih keping yang terbaik. Sementara satunya mungkin punya jutaan dirham, dia ambil 100.000 dirham enggak ada nilainya, dia sedekah. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang tadi 1 keping dirham. Oleh karenanya urusan pahala urusan siapa? Allah. Kalau ada buka pintu kebaikan depan kita, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Khalid bin Ma'dan berkata, "Idza fatahallahu laka baban min abwabil khair, falyusri ilaihi." Ya, fa innaka la tadri mata yuglaka anka, mata yuglaku anka, atau kama qala. Jika dibukakan bagimu pintu kebaikan, maka bersegeralah.
Kau tidak tahu kapan ditutup bagimu pintu tersebut. Kita tunda-tunda, ternyata hilang kesempatan tersebut. Tidak terulang lagi kesempatan tersebut. Ada ketemu ikhwan, kebetulan senyum aja. Senyum, pahala tidak? Pahala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Jangan meremehkan kebaikan apapun meskipun sekedar tersenyum. Bisa jadi senyumnya itu bisa bikin masuk surga. Senyum itu macam-macam. Ada senyum fitnah, ada. Senyum munafik, ada. Senyum ngejek juga ada. Ada senyum karena Allah. Senyum karena Allah. Ada senyum, ada maunya. Ada udang di balik rempelek. Ada ternyata ini senyum karena Allah. Jangan remehkan kata Nabi SAW. Apa saja. Kita ada kemudian. Kalau kita tergerak melakukan kebajikan, berarti Allah sedang kasih hidayah. Jangan tunda-tunda. Nanti kalau kita tunda, hidayah tersebut dicabut. Lihat orang lagi, ada uang saya ingin kasih. Nanti ajalah. 5 menit kemudian sudah pelit. Enggak lah, enak aja. 5 menit hati berubah. Hidayah sudah Allah cabut. Tadinya semangat jadi pelit mendadak. Atau kita punya uang mau sedekah, akhirnya kita nggak jadi, ternyata Allah kasih kesibukan yang lain. Ternyata anak sakit tiba-tiba, akhirnya buat beli obat. Ya. Akhirnya gini. Padahal tadi kalau kita sedekah mungkin anak nggak sakit. Kan jangan tunda-tunda. Ya. Kalau ada kesempatan beribadah, segera beribadah. Kapan kita terbetik? Lagi pingin baca Quran, baca aja. Lagi di bis, lagi di pesawat. Jangan malu-malu, baca aja. Mau pramugari lewat, biarin aja. Emang dia lihat gua, dia pun nggak lihat gua, cuek aja. Emang siapa sih dilihatin, cuek aja. Nggak usah malu-malu. Kadang kita mau beramal soleh malu. Orang maksiat aja nggak malu-malu, kita beramal soleh kenapa malu? Nggak usah malu. Lagi hati, lagi dapat hidayah, pengen baca Quran, baca. Lagi di rumah teman, tiba-tiba pengen sholat duha, pengen sekali. Aduh, nggak enak, nanti dibilang ria. Jangan ditakut aja. Ada ini, Allahu Akbar, cuek aja. Tobat nih ya, biar aja. Jangan tunda-tunda. Lagi di mobil, lagi tiba-tiba pengen zikir aja. Astagfirullah. Semalam ngapain aja? Astagfirullah. Jangan suudzon. Nasihati. Jadi kapan saja kita ada kepingin beribadah, jangan pernah tunda. Berarti Allah sedang kasih hidayah. Kalau enggak Allah cabut, kita bisa berubah.